Ukraina mengirimkan brigade terbaru yang dilengkapi dengan tank Leopard 2 untuk membantu menahan Rusia yang bergerak maju menuju Pokrov, Ukraina Timur. Tetapi brigade tersebut mulai hancur bahkan ketika belum masuk medan perang. Unit tersebut adalah Brigade Mekanik ke-155 yang baru dibentuk. Selain dilengkapi Leopard 2, mereka juga membawa howitzer Caesar buatan Prancis. Lebih dari itu, mereka dilatih di Prancis. Brigade tersebut seharusnya memiliki lebih dari 5.800 tentara. Ini membuatnya jauh lebih besar daripada sebagian besar brigade tempur Angkatan Darat Ukraina. Namun sekitar 1.700 dari 5.800 tentara tersebut menghilang. Laporan itu pertama kali diungkap oleh Yuri Butusov, jurnalis Ukraina dan pemimpin redaksi situs web Sensor.net. Dia menulis pada bulan Desember Biro Investigasi Negara membuka kasus pidana mengenai keadaan pembentukan Brigade Mekanik ke-155 Anna Kievska, termasuk perginya sekitar 1.700 prajurit. Berdasarkan penelusuran Butusov, masalah ini bersumber sejak awal pembentukan brigade. Dia menilai pembentukan brigade baru 140-an, 150-an, dan bahkan 160-an dari awal sudah kacau. Terutama karena tanpa kehadiran staf komando personel teknis yang mengarah ke spesialis senjata dan drone. Dia menilai ini bukan kesalahan prajurit dan perwira, melainkan kesalahan para pemimpin staf Panglima tertinggi, Kementerian Pertahanan, dan staf umum. Mereka terus menyia-nyiakan nyawa dan dana untuk hal-hal yang tidak benar. Mereka memilih membentuk brigade baru daripada memperkuat brigade yang berpengalaman dan siap tempur. Peristiwa di Prancis di mana Brigade ke-155 dikirim untuk pelatihan menjadi alasan dimulainya kasus ini. Proyek tersebut memiliki prioritas politik tertinggi. Ini karena Presiden Volodymyr Zelensky membuat rencana bagi sekutu NATO untuk membentuk 14 brigade baru. Ukraina harus mencari personel, sementara negara mitra menyiapkan senjata. Menurut perhitungan, biaya proyek satu brigade baru tersebut ditentukan sekitar 900 juta euro atau sekitar 15 triliun rupiah. Tetapi tidak semuanya berwujud uang sungguhan, karena 80% dari biayanya adalah untuk pengadaan senjata termasuk tank, kendaraan lapis baja dan artileri, dan itu akan disuplai oleh sekutu. Proyek pertama dari brigade lengkap baru adalah Brigade ke-155 dan Presiden Prancis Emmanuel Macron sendiri yang mengumumkan brigade tersebut. Prancis telah sepenuhnya memenuhi semua kewajiban mempersenjatai dan melatih brigade yang diminta oleh Ukraina. Namun pada tahap pelatihan, lebih dari 50 prajurit melarikan diri dari brigade baru di Prancis. Hal ini menimbulkan pertanyaan di kalangan pemimpin Prancis tentang keseriusan Ukraina. Brigade ke-155 mulai dibentuk pada Maret 2024. Dimitro Rumsin, seorang komandan berpengalaman, ditunjuk sebagai komandannya. Komando Operasional Barat bertanggung jawab atas pembentukan dan penempatan staf brigade. Namun sejak awal ternyata tidak ada staf komando, tidak ada tentara, tidak ada senjata, dan tidak ada sumber daya untuk membuat unit baru. Menurut Butusov, pembentukan Brigade ke-155 sejak hari-hari pertama merupakan kekacauan organisasional yang menyeluruh di setiap komponennya. Brigade ke-155 berangkat pelatihan ke Prancis pada bulan Oktober, tetapi pada bulan Juli dan Agustus lebih dari 2.550 prajurit diambil dari Brigade ke-155 untuk mengisi kembali unit-unit lainnya, bahkan ketika pelatihan di Prancis belum dimulai. Akibatnya hanya 1.924 prajurit dikirim ke Prancis sebagai bagian dari Brigade ke-155. Dari jumlah itu hanya 51 orang yang memiliki pengalaman militer lebih dari 1 tahun, 459 orang memiliki pengalaman kurang dari 1 tahun, dan mayoritas yakni 1.414 orang hanya terdaftar dan bertugas kurang dari 2 bulan, termasuk sekitar 150 orang yang baru direkrut tanpa seleksi apapun.
Dengan kata lain, Komando Angkatan Darat mengirimkan ke Prancis bukan satuan militer yang terorganisir dan terkelola yang bisa belajar banyak, melainkan sekumpulan orang berseragam militer. Sekitar 30% staf yang harus berorganisasi baru mengenal satu sama lain selama perjalanan. Saat seluruh komando brigade sedang menjalani pelatihan di Prancis, ribuan orang baru direkrut tanpa kehadiran komandan brigade dan batalion. Akibatnya, pada bulan Oktober dan November, lebih dari 700 orang melarikan diri dari brigade segera setelah mendaftar di brigade wilayah Ukraina. Mereka yang pergi ke markas tidak pernah melihat komandan mereka. Meski begitu, sebagian besar prajurit yang dikirim ke Prancis tidak melarikan diri. Lebih dari 4.000 orang direkrut tanpa seleksi. Mereka datang untuk mengisi kembali brigade pada bulan September dan November. Mulai 15 November, pangkat dan arsip brigade mulai dikembalikan ke Ukraina, dan markas besar brigade tetap sesuai dengan rencana pelatihan untuk menyelesaikan pelatihan staf. Mereka dipilih dari nama-nama yang mendapat nilai tertinggi dari instruktur Prancis. Brigade tiba di Ukraina pada tanggal 30 November, tetapi Brigadir Jenderal Rumsin tidak punya waktu untuk bertemu dengan 4.000 bawahan barunya yang sedang menunggu di pusat pelatihan, juga untuk melakukan pelatihan tambahan yang direncanakan. Mereka tidak punya waktu untuk memperoleh semua peralatan dan pengetahuan yang diperlukan. Segera setelah kedatangan Brigadir Jenderal Rumsin dari Prancis ke Pokrov pada tanggal 4 Desember, Komisi Pengawas Angkatan Darat Ukraina berkunjung ke sana. Dengan cepat mereka menyimpulkan komandan brigade tidak menghabiskan waktu berkomunikasi dengan personel, dan oleh karena itu keadaan moral dan psikologis tentara rendah. Rumsin yang baru saja berhasil menciptakan kendali minimal dalam kekacauan dan berusaha menyelamatkan situasi dicopot dari jabatannya. Beberapa perwira staf juga dicopot, dan komandan baru kemudian diangkat. Mereka tidak memiliki pemahaman sama sekali tentang keadaan di brigade, dan mereka tidak mengenal siapapun di dalamnya. Akibatnya, kekacauan semakin meningkat, manajemen semakin menjadi lebih buruk, pelaksanaan tugas tempur menjadi sangat sulit, dan inilah yang menyebabkan hilangnya banyak orang karena manajemen dan pelatihan yang buruk. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.